Shalom dan selamat pagi buat jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Hagai 2 ayat 9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui ketika satu rumah atau suatu gedung yang sudah lama tidak ditempati, ya otomatis gedung itu atau rumah itu akan rusak, pengap, dan bangunannya juga bisa cepat punah atau runtuh. Demikian juga yang terjadi di Bait Suci Allah yang di Yerusalem yang saat itu dibangun oleh Raja Salomo. Oleh karena bangsa Israel telah terbuang di Babel, sehingga rumah ibadah itu, tempat berdoa, tempat peribadahan mereka menjadi rusak. Begitu juga dengan tempat-tempat lain, rumah-rumah mereka yang ditinggalkan beberapa puluh tahun, ya otomatis semuanya menjadi rusak. Bahkan tidak bisa lagi untuk ditempati. Itulah yang diingatkan oleh Nabi Hagai di dalam nats ini. Setelah bangsa Israel pulang ke Yerusalem. Sebagaimana kita pahami, ketika suatu tempat itu yang sudah lama tidak ditempati, ketika mereka melihat itu, satu pun tidak ada lagi yang bisa ditempati. Baik rumah mereka, baik juga bait suci, semuanya sudah rusak. Sehingga mereka akan membangun ulang kembali untuk tempat tinggal mereka, untuk bait suci yang telah mereka tinggalkan selama mereka di dalam pembuangan. Kita ketahui, ya keadaan bangsa Israel setelah pulang ke kampung halamannya, ya harta dan milik mereka semua sudah habis. Sudah tidak bisa lagi mereka nikmati seperti semula ketika mereka belum dibuang ke Babel. Lalu mereka akan membangun kembali, memperbaiki kembali rumah tempat tinggal mereka, termasuk bait suci yang telah rusak, hancur. Mereka berpikir, bahkan di tengah kesibukan mereka itu, mereka hanya terpikir untuk memperbaiki tempat tinggal mereka yang menjadi bagian dari kepemilikan mereka. Sementara bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo itu mereka kurang memperhatikan, sibuk dengan keperluan mereka masing-masing, rumah mereka masing-masing. Bahkan mereka membangunnya dengan sangat luar biasa. Tapi bait suci itu mereka kurang memperhatikannya. Itulah yang
diperhatikan oleh Nabi Hagai. Lalu Tuhan memberikan perintahnya melalui Nabi Hagai kepada bangsa Israel. Itulah yang dikatakan dengan nats ini. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Ada keraguan-raguan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel bahwa ketika mereka akan membangun rumahnya, membangun ini, mereka akan kekurangan. Padahal Tuhan itu adalah Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan manusia. Bahkan Tuhan katakan di dalam nats ini bahwa akulah, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Artinya segala sesuatu yang dibutuhkan bangsa Israel untuk memperbaiki kembali bait suci itu maupun yang menjadi keperluan mereka, semuanya Tuhan pasti bereskan, semuanya Tuhan pasti mampu. Jadi melalui nats ini Hagai kembali mengingatkan bangsa Israel supaya mereka jangan ragu-ragu karena kuasa Tuhan akan nyata bagi orang yang percaya. Tuhan itu adalah Tuhan yang kaya, yang sumber dari segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang percaya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita juga diingatkan bahwa di dalam kehidupan kita ini kita sering ragu-ragu akan kebutuhan jasmani maupun rohani kita. Melalui nats ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhanlah yang punya segala sesuatu. Tuhan itu memiliki segalanya dan bahkan dunia ini adalah kepunyaan Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan, orang yang percaya itu tidak akan pernah kekurangan dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan kita ini, segala sesuatu yang kita rindukan, Tuhan pasti akan berikan. Tuhan pasti akan menyerahkan itu kepada kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita di dalam kekurangan. Karena kita yakin bahwa Dia adalah yang empunya segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu lagi ragu. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita meminta, memohon kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, maka apapun yang menjadi rencana kita, apapun yang kita inginkan, Tuhan pasti memberikan kepada kita. Karena Dialah yang empunya kerajaan, Dialah yang empunya kuasa, Dialah yang empunya berkat selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami sering mengandalkan keberadaan kami, kemampuan kami. Oleh karena firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang empunya kerajaan, yang empunya segala berkat. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang selalu memotivasi kehidupan kami, bahwa kami tidak perlu lagi ragu dalam kehidupan ini. Karena Tuhan adalah Allah yang kami percayai, yang memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Sertai dan pimpin kami di dalam melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom bagi kita semua.